Pastinya di Cerita Wanita kita akan berbicara tentang inspirasi seorang wanita yang memiliki multitalenta. Tentunya tidak hanya seorang ibu, tapi memiliki kreativitas yang luar biasa dan juga berinovasi. Dan tentunya hari ini Balkis akan menghadirkan perempuan yang luar biasa. Tentunya tidak hanya seorang ibu, tetapi juga memiliki talenta yang luar biasa. Pasti pemirsa penasaran nih siapa yang hari ini Balkis undang di Cerita Wanita hari ini. Tapi langsung aja ya, Balkis panggilkan hari ini yaitu Ratu Anissa. Iya, apa kabar Kak? Baik ya, cantik sekali. Terima kasih sudah hadir di Cerita Wanita hari ini. Ngomong-ngomong nih, ngapain aja nih Kak aktivitas hari ini? Tadi seperti biasa ibu-ibu rumah tangga bangun pagi, ngurusin anak-anak dulu. Terus siap itu nyediain sarapan pagi untuk anak, terus siap-siap untuk suami pergi ke kantor, baru aktivitas seperti menjalankan bisnis Vitata Food, pergi ke pabrik. Iya, riweh nggak Kak? Riweh nggak? Awal-awal mungkin agak riweh, tapi sudah aktivitas sehari-hari yang kita jalani dengan hati kan, alhamdulillah selama ini nggak ada kendala. Tetap semangat Tetap dong ya semangat, sebagai iya. perempuan dan Iya. tentunya yang banyak aktivitasnya gitu ya Kak ya. Iya. Setiap harinya juga seperti itu aktivitasnya? Iya, kan berkoordinasi dengan suami, saling kerjasama kan. Misalnya hari ini Ratu pergi ke tempat produksi, mungkin suami yang di rumah untuk menjaga anak gitu. Kita ganti-gantian, saling berkolaborasi lah. Ya, tapi tetap saling berkoordinasi ya Iya. satu sama lain. Jadi walaupun lelah gitu ya, tapi tetap semangat karena Iya. lillah ya gitu Iya. ya. Seorang ibu juga tetap menjalankan usaha. Iya. Nah, ngomong-ngomong usaha apa sih yang sedang dijalani saat ini Kak? Nah, jadi saat ini saya sedang menjalani brand yang bernama Vitata Food. Itu merupakan kuliner, ada keripik kentang, ada stik keju, ada bawang goreng, dan juga ada crispy garlic. Nah, itu semua 5 produk unggulan, dan Vitata Food itu muncul pada tahun 2017. 2017. Iya. Dan pasti pemirsa ini penasaran siapa sih Kak Ratu Anissa ini? Mungkin kan yang lagi jalan-jalan ke supermarket yang ada di kota Banda Aceh, yang di Aceh ini ya, jalan-jalan sering ya lihat yang ada bawang goreng Vitata. Siapakah yang CEO-nya gitu ya? Iya. Inilah dia ya, Kak Ratu Anissa. Iya. Dia adalah CEO dari Vitata Food ya. Iya. Dan pastinya itu banyak sekali jadi seleranya orang Aceh saat ini ya. Iya. Banyak sekali di mana-mana ketemu Vitata gitu ya Kak ya. Iya. Dan jalaninya tahun 2017 dan sekarang sudah berjalan berapa tahun Kak? Sekitar 2017, 2018, 2019, 2020. Nah, munculnya itu, berkembangnya itu pada tahun 2018 saat saya menikah dengan suami saya. Jadi 2017 suami saya itu yang mendirikannya. Jadi 2018 kita bertemu dan kita menikah, dan pada saat itu kita berkolaborasi. wah, ketika bertemu dan menikah gitu ya, muncullah ide gitu untuk Iya. buka usaha ini ya gitu Iya. ya. Berarti tetap saling memang betul ide-ide bersama gitu ya, tapi Iya. tetap saling menjalani bersama juga Iya. usaha ini gitu ya. Iya. Dan selain itu, ini kan Kakak juga seorang ibu ya. Iya. Gimana sih manajemen waktunya, kesehariannya gitu? Sehari-hari, karena seperti yang tadi Balkis bilang juga, karena dengan senang hati mengerjakan sesuatu, apalagi memang dari dulu itu memang jiwa wirausahanya tuh memang udah lahir gitu kan, melihat ibu sendiri gitu kan. Ibu saya juga seorang entrepreneur, dia buka usaha juga sendiri gitu. Saya lihat orang-orang di sekeliling saya juga seperti itu, keluarga terdekat juga mempunyai usaha kecil-kecilan gitu kan. Jadi memang udah dari diri tuh kayaknya jadi entrepreneur itu bukan hal sesuatu yang memalukan, jual produk itu bukan hal sesuatu yang memalukan, tapi itu adalah bagi wanita itu adalah suatu karya. Ketika karya kita tuh bisa bermanfaat bagi orang lain, menciptakan suatu produk itu adalah, menurut Ratu, itu adalah hal yang bisa dibanggakan, apalagi ketika produk kita itu bisa dinikmati oleh orang banyak, bermanfaat bagi orang banyak gitu. Iya, berarti Kakak ini memang dari keluarga yang berwirausaha gitu Iya. ya. Ngomong-ngomong, siapa aja sih di lingkungan keluarga gitu yang juga buka usaha? Yang pertama,
Itu dari kakek, dari nenek, terus dari mama. Jadi memang turun menurun gitu. Abang-abang juga udah buka usaha, ada jualan soto, ada jual bandrek juga gitu kan. Jadi kita sama-sama itu saling mempromosikan, Balkis. Iya. Jadi semakin semangat ya, lingkungan juga juga berwirausaha gitu ya. Jadi semakin percaya diri, ini aku harus berkarya apa gitu ya dari rumah gitu. Nah, selain itu juga kegiatannya kan buka usaha dari tahun 2017. Iya. Ngomong-ngomong, Kak Ratu ini sebenarnya kuliahnya di jurusan apa sih? Apa ekonomi juga? Biasa kan orang yang pengen buka usaha itu kan jurusannya hampir sama gitu ya, selurus gitu. Kalau misalnya saya memang nggak ada sama sekali hubungannya dengan ekonomi bisnis ya. Saya alhamdulillah alumni Fakultas Hukum Unsia, dan suami saya itu S2 Pakistan, jadi sastra Arab. Jadi tidak menutup kemungkinan walaupun kita tidak mempunyai latar belakang sebagai pembisnis, tapi kita mempunyai kemampuan. Wanita-wanita Aceh tuh sangat luar biasa kayak gitu. Kita tuh pasti bisa, yang penting punya kemauan, keberanian, dan yang ketiga adalah kita tetap harus istiqomah. Namanya kita berjualan kan, pasti hari ini kadang sepi, kadang rame gitu, tapi kita jangan hari ini kita jualan stik keju, hari ini juga nggak laku, besok kita udah ubah lagi produk yang lainnya gitu. Jadi tetap istiqomah, tetap ngejalani bisnis. Kalau misalnya produk kita nggak laku tuh kita mikir, ini produk nih kenapa sih nggak laku gitu kan, mungkin ada yang salah, kita bedah lagi sama-sama gitu kan, atau memang kemasannya yang kurang menarik, atau produknya memang kurang enak, atau pasar marketnya itu belum dapet kayak gitu. Nah, di dalam kita menjalankan usaha, kita memang sangat memerlukan yang namanya tes pasar. Walaupun nanti saat tes pasar banyak barang-barang yang sisa, barang BS, tapi saat kita sudah menemukan pasar yang pas, insya Allah tuh tinggal jalan aja gitu, Balkis. Jadi nggak susah lagi gitu. Oh, ternyata pasar kita ini kalangan anak muda gini. Oh, ternyata pasar untuk bawang goreng itu memang ibu-ibu gitu kan, yang hobinya masak gitu kan, yang maunya yang simple gitu kan, kayak bumbu nasi minyak kan, itu kan simple, Balkis kan. Itu bumbu nasi minyak praktis, ekonomis, anti gagal lagi kan. Jadi kan cocok itu untuk ibu-ibu yang maksudnya mungkin agak susah masak kayak gitu kan, tinggal itu pakai bumbu nasi minyak aja gitu. Iya, jadi kalau kita mau buka usaha gitu ya, jadi harus kita rasakan dulu gimana sih rasanya berjualan, betul-betul kita real ya, kita coba jual produknya. Biasa kan sering ya orang jualan itu idenya banyak, tapi untuk actionnya kurang gitu, nggak berani, ini laku nggak ya gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu tips ya buat perempuan-perempuan yang ada di rumah nih yang nonton kita. Jadi kalau misalnya buka usaha, harus ini kayak Ratu bilang tadi, jalani dulu, rasakan gimana sih pasarnya gitu ya. Dan saat ini produk yang paling banyak itu apa aja sih, Kak? Semuanya itu memang ada tahapannya. Setiap kita mulai menciptakan suatu produk, pasti semua itu punya tantangan sendiri-sendiri. Untuk awalnya bumbu nasi minyak itu nggak semudah yang kita pikirkan. Oh, ini kita udah buat bumbu nasi minyak, kemasannya udah bagus nih, tinggal dipasarkan aja. Ternyata nggak segitu. Tapi banyak sekali tantangan di pasar-pasar. Yang pertama, kita harus menawarkan ke toko-toko. Belum tentu toko-toko itu menerima produk kita. Nah, jadi banyak tantangannya yang kita ketika produk kita tawarkan keluar, belum tentu orang mau menerima produk kita. Belum ada nilai jualnya, orang belum percaya sama produk kita. Itu yang pertama. Nah, dengan apa supaya produk kita bisa dinikmati orang lain? Yang pertama, kita harus edukasi. Nah, pada saat kami menjual bumbu nasi minyak itu, edukasi kami dengan berjualan nasi minyaknya, Balkis. Jadi bukan jual bumbunya gitu, jual bumbunya juga, jual nasinya juga. Jadi orang tuh bisa ngerasain gimana sih nasi minyak yang sebenarnya gitu kan. Oh, gini ternyata nasi minyak. Jadi kami jual lunchbox waktu itu lagi hamil, jual lunchbox bumbu nasi minyak. Jadi nasi minyak pakai bumbu pitata. Nah, orang kan teredukasi tuh. Oh, ternyata gini nih nasi minyak. Nah, gimana nih cara buatnya? Nah, belilah bumbu kami. Jadi nggak perlu repot lagi gitu. Jadi ada edukasi yang kita yang kita kasih tahu kepada customer gimana sih produk ini. Mungkin kalau untuk stik keju, keripik kentang, bawang goreng orang kan udah biasa gitu. Kalau untuk bumbu nasi minyak, apalagi ciri khas Aceh, itu kan mungkin orang masih, duh gimana ya, apa bedanya dengan nasi uduk gitu kan, sama nasi minyak gitu. Itu cara edukasi yang kami sering lakukan pada saat pertama-tama kali kami jual bumbu nasi minyak. Ngomong-ngomong tentang edukasi ya, ini tadi Balkis penasaran ya, namanya Bitata gitu, apakah ada kepanjangan? Biasa kan kalau misalnya ada nama produk makanan bisa kita artikan gitu, ini apakah kepanjangan dari apa gitu, Bitata, ada
unsurnya apa sih sebenarnya kepanjangan dari Bitata ini, Kak? Jadi Bitata itu singkatan dari biar tambah takwa. Nah, jadi kami mempunyai tujuan untuk menjalankan usaha ini ingin meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Nah, jadi kami bukan hanya untuk mendapatkan omset yang banyak, tapi bagaimana caranya dengan ada Bitata Food ini kita bisa memberikan manfaat bagi orang banyak, berlandaskan dengan iman dan takwa. Nah, Masya gitu. Allah. Jadi memang kita buka usaha juga harus ada tujuannya apa gitu, nggak asal ada ide kita buat ini ya gitu ya, tapi tetap harus ada nilai-nilai sosialnya di lingkungan kita bisa saling membantu karena inti dari kita hidup itu bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar ya. Iya, benar. Iya, dan tadi cerita kalau misalnya Ratu ya, bukan misalnya tadi memang lagi hamil, lagi awalnya itu lagi jualan juga nasi minyak. Ceritain dong rasa gimana tantangannya ketika kita masih perempuan ya, pasti lagi hamil, kemudian tetap buka usaha, gimana sih ceritanya? Jadi pas waktu awal-awal saya menikah dengan suami saya, memang kondisi ekonomi memang nggak stabil gitu kan. Namanya juga pengantin baru pada saat itu. Tapi kami berdua dengan suami saya yakin banyak jalan kalau kita mau, banyak cara kalau kita mau. Tapi kalau kita nggak mau itu nggak banyak. Kalau misalnya kita nggak mau itu pasti banyak alasannya, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tapi kalau kita yakin kita bisa, pasti banyak cara menuju ke sana. Jadi saya waktu itu hamil, alhamdulillah kita setelah menikah langsung mendapatkan keturunan. Saya hamil, terus saya bilang gini sama suami saya, ini kan setiap orang tua pasti pengen memberikan yang terbaik untuk anak, apalagi ibu hamil pasti gizinya harus tercukupi, belum lagi kontrol bulanan ke dokter gitu kan, pasti kita harus ada penghasilan lebih dari apa yang harus kami lakukan. Nah, udah ada bumbu nasi minyak ini, tapi produknya itu belum dikenal orang banyak, belum laku di pasaran. Apa yang harus kami lakukan? Nah, kami riset gimana caranya bumbu nasi minyak ini bisa laku di pasaran. Nah, itu yang kami lakukan, itu namanya tes pasar. Kami keliling ke toko-toko menawarkan produk, ini ada bumbu nasi minyak yang tidak perlu, yang ini bumbu nasi minyak yang praktis gitu kan, harganya juga ekonomis gitu kan, jadi nggak perlu pusing-pusing mikirin gimana, tinggal tambahin garam, masukin ke rice cooker, udah jadi gitu kan. Akhirnya saya berjual, jadi saya bilang sama suami saya, kayaknya nggak mungkin kalau kita cuma menawarkan produk-produk ke toko-toko, karena uangnya itu nggak langsung, kita kan nitip di toko nih, misalnya 10 pieces gitu, uangnya kan nanti, oh iya 2 minggu lagi setelah barang habis. Nah, kita berpikir gimana caranya kita langsung dapat uangnya nih, ya udah akhirnya kita jual nasi minyak. Nah, jadi kan uangnya kan langsung tuh, ada orang beli 2 bungkus 50.000, uangnya langsung, jadi modalnya bisa diputar lagi pada saat itu. Nah, dan alhamdulillah pemerintah Aceh juga sering membuat kegiatan-kegiatan seperti PKA waktu itu, kuliner Aceh waktu itu, jadi kita ikut, itulah kesempatan emas kita untuk mengedukasi masyarakat bahwa ada loh produk Aceh, khas Aceh yang ini juga yang enak gitu, mudah digunakan gitu kan. Jadi kami edukasi pada saat itu. Dan alhamdulillah di situ antusias customer itu responnya itu sangat baik gitu. Malah ada yang bilang, kan kami kasih tester tuh Balkis, bagi-bagiin gitu kan, terus dibilang ini ada bawang gorengnya kata gitu kan, bawang gorengnya enak, kenapa sih nggak dijual aja gitu. Dan di PKA itulah ada ide jual bawang goreng di dalam bentuk kemasan gitu. Menginspirasi sekali Ratu, kita memang perempuan ya, tetap harus berjuang gitu ya. Jadi tetap memang kalau misalnya wanita Aceh itu terkenal tangguhnya gitu ya. Walaupun dimanapun kita lagi dalam kesulitan, kita lagi sedang berada dalam kesulitan, tentunya tetap harus semangat ya, tetap berjuang. Luar biasa Ratu sampai saat ini tetap masih berjuang ya, untuk membangun usaha, untuk ekonomi keluarga dan juga membantu lingkungan sekitar juga. Tentu Bitata ini juga dari awalnya memang omsetnya dari modalnya 0 rupiah atau gimana nih ceritanya awalnya adanya usaha Bitata ini dari permodalannya?
memang kalau misalnya bicara dengan permodalan, kita memang modal sendiri itu diputar-putar aja, tidak ada modal lain gitu. Jadi dapat keuntungan diputar lagi untuk biaya pengembangan bisnis gitu. Nah, pada saat awal memang saya yang bekerja dengan suami saya dibantu beberapa keluarga. Nah, pada saat itu suami yang kalau setelah bangun pagi, sholat subuh, kita langsung pergi ke pasar untuk cari bawang merah. Setelah itu kita antar ke tempat pengupas. Setelah itu besok kita produksi, pagi-pagi produksi sebanyak 50 kilo. Setelah produksi, suami pergi ke kerja, saya packing, masukin ke dalam botol-botol pada saat itu. Setelah selesai packing, suami saya menawarkan produk-produk itu ke toko-toko. Nah, aktivitasnya seperti itu. Nah, jadi yang awalnya saya hanya bekerja berdua sama suami, dan alhamdulillah sekarang saya mempunyai tim-tim yang luar biasa. Ada tim produksi, ada tim marketing, ada konten kreator juga. Karena mereka lah Witatah Food bisa besar sekarang ini, dan juga customer-customer yang loyalitas, dan yang pastinya doa dari kedua orang tua kami, ridho dari kedua orang tua kami. Makanya Witatah hari ini bisa mudah didapatkan di mana-mana. Ada 98 store swalayan yang ada di Kota Banda Aceh, sudah masuk Suzuya dan sudah masuk Indomaret juga. Wah, luar biasa sekali ini Ratu. Tapi kita akan bahas lagi siapa aja sih yang berjuang juga mempertahankan produk Witatah ini. Tapi setelah yang satu ini tetap di Cerita Wanita. Upaya dalam memutus rantai penyebaran COVID-19, pandemi virus corona belum berakhir. Patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker, baik jika di lingkungan luar, bahkan jika beraktivitas dalam ruangan. Pencegahan adalah kunci untuk mengurangi dampak virus corona. Jika Anda dan orang sekitar memakai masker, resiko penularan virus dapat turun hingga 90%. Dan jangan lupa, gunakan masker dengan cara yang baik dan jenis masker yang tepat. Kita sehat, Indonesia sehat. Abu, Ya, itu Rapai mau dibawa kemana? nanti ada tim kesehatan dari kabupaten. Ya. Kita akan menyambut dengan seni tradisi pencegahan COVID-19 ini. Ini ada kuliah juga. Dia mau kuliah ya? Iya, mau kuliah. Nah, tapi ingat ya, ya pakai masker, Ya, kemudian cuci tangan, oke. dan jangan lupa jaga jarak. Siap, Pak Bu. Ada anak pak kecil, Dek Pia. Hei, mau kemana kalian? Ya, sini dulu. Kenapa nggak pakai masker? Ada Abu. Ini saya mau ke kantor. Assalamualaikum Pak Kecil. Waalaikumsalam. Geser, jaga jarak. Ini Pak Kecil. Keluarga kita ada korban Pak Kecil. Ya. Corona Pak Kecil. Ya, inilah yang saya ingatkan sama kalian. Ini kan sudah kejadian. Makanya kita harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ada. Ingat, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Ini Bubar. Masih di Cerita Wanita, saatnya wanita bercerita. Masih dengan Kak Ratu Anissa, CEO dari Witatah. Dan tadi kita udah bahas ya tentang siapa-siapa aja sih yang tidak hanya CEO dan owner aja yang berjuang untuk berjualan Witatah ini ya. Pasti ada orang-orang lain yang terus mendukung gitu ya. Dan Bakis pengen tahu sih siapa aja yang selalu mendukung usaha dari Witatah ini sih Kak? Yang pertama yang pasti keluarga, kedua orang tua yang paling mendukung, yang ketiga adalah
customer yang loyalitas yang membuat kami bisa bertahan sampai hari ini. Apalagi kita tahu bagaimana saat pandemik orang-orang pada di rumah aja, mungkin banyak juga teman-teman yang punya usahanya terjun bebas gitu kan, Iya, betul. mengalami penurunan omset gitu kan. Tapi alhamdulillah karena niat dari awal kita pengen bermanfaat bagi orang lain, memberikan manfaat bagi orang lain, kita pengennya seperti itu kan. Jadi memang gimana ya, kita bisa bertahan sampai saat ini karena mereka-mereka ini gitu, apalagi punya tim yang solid gitu kan. Jadi yang awalnya cuman berdua bisa dihandle berdua dengan suami, tapi kita berpikir kalau memang Bitata Food ingin menjadi besar itu nggak bisa dihandle cuman dengan 2 orang, harus ada manajemennya gitu. Jadi terbentuk pelan-pelan, adanya tim produksi, adanya tim marketing gitu kan, adanya konten kreator gitu kan. Kita harus memikirkan strategi apa lagi yang harus kita lakukan, gimana caranya produk kita ini bisa terjual di pasaran, orang mengenal produk kita gitu. Dan pastinya kita juga harus semangat ya, Iya. ya gitu ya. Kak Ratu, selain itu siapa sih yang selalu motivasi untuk terus berjuang gitu ya, mempertahankan Bitata ini? Yang memotivasi, yang pertama kita suami istri saling memotivasi gitu kan, diri kita sendiri yang memotivasi. Yang kedua adalah mimpi-mimpi besar kami yang menjadi tujuan sehingga kami memotivasi diri. Pasti kan setiap orang mempunyai cita-cita kan, pengen anak sekolah di sekolah yang bagus, pengen umroh, pengen naik haji. Pasti kan kalau kita mau ibadah, mau naik haji juga harus ada finansial yang tercukupi gitu kan. Jadi kita pengennya Harus tetap berjuang gitu iya, ya, tetap berjuang. mempertahankan Bitata Ya, ini. apalagi kan Balkis, Bitata Food ini mempunyai pegawai lepas sebanyak 10 orang, yang rata-rata itu memang ibu-ibu yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Nah, di lingkungan kami. Nah, sampai hari ini kami bertahan juga karena mereka gitu, karena semangat mereka, apalagi pada saat pandemik, mereka tuh tadinya jualan kue-kue pada nggak laku, yang ada modal bertambah gitu. Akhirnya mereka bilang, gimana bisa nggak kalau kami kupas bawang? Oh boleh Bu, kupas bawang sama kami. Mungkin doa-doa mereka lah yang membuat Bitata Food bisa besar sampai hari ini gitu kan. Ya, luar biasa sekali ya Kak Ratu ya. Memang kita harus tetap berjuang gitu ya untuk membangun Bitata ini. Pastinya kita menjalankan usaha nggak hanya enak-enaknya aja ya kita rasakan, Iya. tapi pastinya ada pahit, manis gitu ya. Iya. Dan rugi juga ada pastinya. Iya. Dan selama ini dan satu lagi nih, pastinya wanita itu kan memiliki hati yang lembut ya. Makanya tadi kita hari ini cerita-cerita perjuangan itu pasti meleleh gitu ya. Karena pastinya walaupun wanita itu hatinya lembut gitu, Iya. tapi tetap berjuang itu nomor 1 Iya. pastinya. Dan selama menjalankan usaha ini pernah nggak sih kakak merasa rugi gitu ya? Dan cara untuk bangkit lagi seperti apa sih kak? Kalau rugi itu mungkin memang yang harus kita hadapi sebagai pembisnis, itu jangan takut rugi gitu kan. Iya. Kita harus jangan pantang menyerah, harus coba lagi, gagal sekali coba lagi gitu kan. Nah, kerugian apa yang sering kami rasakan? Yang pertama, bawang itu banyak jenisnya gitu kan, nggak semua bawang itu bagus. Sering itu dapat bawang yang memang masih basah, tapi kelihatannya di luar tuh kering, tapi pas sampai waktu digoreng basah, hitam semua gitu. Jadi kita harus kadang-kadang harus banyak bersyukur Balkis ya, bukan cuman keuntungan aja yang membuat kita senang gitu kan. Kadang-kadang karena bawang itu tadi hitam, gosong, waktu digoreng itu nggak bagus. Disitulah kita belajar bagaimana bawang mana yang cocok untuk produk kita. Mempertahankan kualitas Iya, ya. mempertahankan kualitas. Oh, ternyata bawang jenis A ini nggak cocok untuk produk kita. Bawang dari sini itu nggak cocok untuk produk kita. Oh, ternyata jenis bawang ini yang cocok untuk produk kita. Nanti kita koordinasi lagi dengan si penjual si penjual bawangnya gitu. Jadi memang kalau misalnya kita dalam membuka usaha gitu ya, pasti ada ruginya juga. Iya. Pasti nggak selamanya kita dapat produk-produk yang bagus Iya. gitu ya, apalagi bawang ya. Iya, bahan bakunya memang agak sulit didapatkan yang kering, benar-benar kering gitu kan, karena kita memang bawang goreng kita ini memang kualitasnya ini kualitas yang bagus. Habis itu kulitnya juga jangan terlalu tebal gitu kan, yang tipis gitu, itu kita cari juga gitu biar hasilnya juga maksimal, produk yang kita hasilkan juga bagus gitu. Iya. Tadi kita udah
mendengarkan perjuangan dari Kak Ratut. Sekarang kita melihat ada visual yang luar biasa pastinya dari Bitata Food ya. Dan kita mau lihat visualnya, tayangan visualnya seperti apa, dan kita saling cerita nih ya Kak Ratu ya. Jadi kalau misalnya Bitata Food ini tidak hanya menjual produk, tapi juga ada channelnya ya juga ya. Jadi konten-konten yang bisa mengedukasi juga, promosi gitu ya. Tapi memang kalau kita buka usaha itu nggak hanya harus ide jual produk tanpa promosi. Promosi yang paling utama ya. Promosi yang paling utama. Dan sekarang kita mau lihat nih visualnya ya. Tanaman bawang merah merupakan tanaman tertua dari budidaya tanaman lainnya. Hal ini bisa dibuktikan karena bangsa Mesir pada zaman 1 dan 2 atau 2700 sampai 3200 sebelum Masehi sering melukiskan bawang merah pada patung dan tugu-tugu mereka. Sementara di Israel, tanaman bawang merah diperkirakan telah dikenal sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Sedangkan di Yunani kuno, bawang merah telah disumbangkan sebagai sarana pengobatan sejak tahun 2100 sebelum Masehi. Dari perjalanan sejarahnya, saat ini bawang merah sendiri banyak dijadikan sebagai kebutuhan pokok, mengobati berbagai penyakit, bahkan bisa menjadi produk rumahan yang dinikmati oleh setiap orang. Seperti cerita wanita tangguh satu ini yang menjadi pengupas bawang di tengah kondisi COVID-19 yang melanda negeri ini. Saya Fitriati, umurnya 52 tahun. Waktu COVID itu nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, pokoknya udah orang lockdown lah kan, nggak ada laku kuenya. Akhirnya saya kupas bawang, untung ada orang produksi bawang goreng yang Bitata. Kami kan kupas bawang merah, bawang putih agak pedis-pedis tangannya kalau nggak dibalut, makanya kayak itu tadi ada anggota yang balut tangan itu karena pedis, pakai sarung tangan. Kok kami rasanya ingin selalulah ada kupas bawang biar ada penghasilan sehari-hari semua ini kami tetangga-tetangga. Apalagi ini sekarang ini, apalagi COVID kayak ini kan belum tahu lah kapan berakhir kan. Rasanya ingin kami selalu ada kupas bawang. Mudah-mudahan untuk kedepannya lancar untuk usaha Bitata pun kita ingin doakan kok lancar di perusahaan Bitata, kami juga akan imbasnya kena ke kami juga. Cerita Ibu Susanti memberikan inovasi baru buat kita untuk terus berkembang, seperti contohnya Bitata Food. Usaha yang dimiliki oleh pasangan suami istri Ansar Zuhelmi dan Ratu Nur Anissa ini sudah dikenal oleh sejumlah kalangan masyarakat Aceh. Kata Bitata Food sendiri diambil dari suku kata dalam bahasa Arab yang artinya biar tambah takwa. Saat ini, Bitata Food sudah menghadirkan 5 produk andalan yang sudah tersebar di seluruh toko swalayan yang ada di Aceh. Adapun produknya seperti bawang goreng dengan proses produksi sebagai berikut. Tunggu dulu, pastinya proses produksi dilakukan dengan cara yang sangat steril. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19, para pekerja selalu mencuci tangan terlebih dahulu. Kalau tadi ada bawang goreng, berikutnya bumbu nasi minyak dengan proses produksi sebagai berikut.
Dari proses bumbu nasi minyak, kita juga bisa melihat pembuatan stik keju dengan proses produksi sebagai berikut. Ada juga crispy garlic yang dikenal dengan bawang putih goreng dengan proses produksi sebagai berikut. Nah, yang terakhir ini adalah keripik kentang dengan proses produksi sebagai berikut. Sesuai dengan namanya, Bitata Food sendiri kini telah memiliki pegawai tetap serta memberikan kontribusinya dalam membangun perekonomian Aceh. Dari cerita Bitata Food di atas, kita mengambil kesimpulan menjadi pembisnis bukan menjadi budak dunia atau gila harta. Akan tetapi, bagaimana mencari rezeki Allah dengan cara yang halal, kemudian memanfaatkannya untuk kepentingan amal dan akhirat. Produk Bitata ini ya, Bitata Food ini memang lillah karena Allah, jadi memang buka usaha nggak cuman untuk diri sendiri ya, tapi untuk orang lain juga banyak. Tadi mulai dari memberdayakan ibu-ibu di lingkungan sekitar, ketika di masa pandemi juga, tadi videonya luar biasa ya Kak ya. Dan pastinya ini udah di mana-mana ya dikenal Bitata ini ya. Berarti semua tahu dong udah produksi sampai kemana aja sih Bitata ini? Untuk tingkat pemasarannya, Bitata Food itu udah ke seluruh Indonesia dan udah ada 3 distributor resmi, itu ada di Medan, Jakarta, dan Bandung. Dan saat ini yang jalan hanya di Jakarta karena kan kondisi lagi pandemik seperti ini, kita juga ngerti gitu kan. Jadi yang jalan tuh cuma di Jakarta aja distributornya. Tapi alhamdulillah untuk penjualannya itu stabil, mereka udah mulai stabil lah dari pada saat waktu pandemik itu. Nah, untuk pemasarannya itu sudah seluruh Indonesia, Balki. Udah seluruh Indonesia dan pastinya itu pengiriman dari Aceh langsung? Iya, dari Aceh langsung, kecuali yang di Jakarta, distributor Jakarta itu untuk mengcover daerah Jakarta. Gitu. Luar biasa sekali ya, dari Aceh bisa sampai ke seluruh Indonesia. Ini apakah sudah sampai ke luar negeri juga? Kalau luar negeri belum, tapi akan. Ada rencana pasti ya, kita tunggu Bitata launching sampai luar negeri ya. Wah, amin. Dan pemilihan dari kualitas bahan baku dari Bitata ini biasanya diambil apa sih? Apakah langsung dari petani bawang atau memang ada gimana sih cara pemilihan bahan bakunya? Kalau pemilihan bahan baku ya namanya kita sebagai pemula pada awal kita nggak tahu, kita harus banyak belajar memang dari kesalahan. Gitu kan? Ingat, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Ini bubar. Masih di cerita wanita, dan senang sekali hari ini saatnya wanita bercerita. Iya, masih bersama dengan Kak Ratu Anissa. Senang sekali ya, tadi kita udah bahas-bahas, kemudian ada Modita juga yang menghibur kita tadi ya. Dan tentunya mau Balkis, tadi kita bahas terpotong tentang produk ya. Ini kan udah dijual kemana-mana gitu ya. Pastinya Bitata ini juga
udah diproduksi kemana aja? Pasti banyak ya butuh bahan baku. Biasanya langsung ambil dari petani bawang atau dari mana sih memperoleh bahan baku ini, Kak Ratu? Ya, biasanya kita ambil bahan baku tuh memang dari pedagang-pedagang lokal yang ada di sekitar kita, seperti di kawasan Lambaro, di kawasan Penayung gitu. Jadi kita juga mau memberdayakan mereka gitu kan. Kami mempelajari bahan-bahan seperti bawang, seperti kentang itu juga dari pedagang-pedagang yang di situ yang mempunyai, memang mereka banyak ininya ya, banyak taunya gitu kan. Oh, bawang yang seperti ini yang bagus gitu. Kalau kentang yang ini yang bagus. Karena kita memang untuk pemilihan bahan baku juga memang semuanya kualitasnya bagus-bagus semua. Kalau misalnya kentang, kita pakai kentang organik, kentang merah gitu. Makanya jadi rasa keripik kentang dari Vitata Food ini memang sedikit berbeda gitu dengan kentang-kentang yang lainnya gitu kan. Nah, untuk bawang merah juga seperti itu. Kami memilih bawang merah yang benar-benar kering, bukan bawang merah yang dikeringkan pakai kipas. Itu bukan. Jadi memang pemilihan bahan baku ini yang paling utama, karena kalau misal dari pertama pemilihan bahan bakunya gagal, otomatis waktu produksinya juga gagal. Jadi makin banyak kerugian yang kami dapatkan gitu kan, seperti bawangnya hitam, bawangnya pahit. Nah, itu. Jadi memang betul-betul mempertahankan kualitas, itu yang paling penting ketika kita membuka usaha ya. Dan di depan kita sudah kelihatan nih produk-produk dari Vitata ya. Berarti mau lihat dong Kak yang produk dari bawang goreng. Dan ini produk pertamanya ya tadi. Ya, ini produk pertamanya, bumbu nasi minyak. Pertamanya ya. Ini ada bumbu nasi minyak khas Aceh. Jadi memang kearifan lokal juga ya masakannya ya. Dan ini produk pertama ya Kak ya? Itu produk pertama. Produk pertama. Dan ini ada bawang goreng. Bawang goreng juga. Wow. Bawang goreng yang tadi dibilang tetap mempertahankan kualitas ya gitu ya. Jadi kalau kita buka usaha harus mempertahankan kualitas, berbeda dengan orang lain, itu jadi kunci utama dan tips kita untuk membuka usaha, ide-ide seperti itu ya. Dan pastinya jangan lupa promosi juga ya, usaha-usaha UMKM seperti ini bagus sekali ya, kita berkarya dari rumah. Dan ngomong-ngomong nih banyak nih, tadi ada stik keju juga ya Kak ya. Ada keripik kentang, ini dari kentang yang premium ya. Pokoknya dari rasanya kentang organik, kentang merah. Kentang merah? Iya. Wow, jadi memang kualitas rasa tetap nomor satu. Ini ada keripik kentang juga, kemudian ada stik keju ya. Memberdayakan petani-petani Aceh juga pastinya ini ya, dengan adanya produk-produk dari Vitata. Ada juga dan ini bawang putih ya Kak ya? Manfaatnya biasa kalau orang-orang mau hidup sehat pasti hidup sehat. Makan yang ini ya? Kadang mereka juga dicampurkan dengan masakan seperti kita masak tumis-tumis sayur gitu atau rebusan, tinggal ditaburin aja crispy garlic atau bawang goreng, itu udah enak banget. Wow, luar biasa sekali nih produk-produk dari Vitata. Berarti semua tahu sih biasanya kapasitas produk dari Vitata ini diproduksi berapa banyak sih? Biasa paling banyak waktu-waktunya juga. Ya, kalau misalnya bumbu nasi minyak, kita setiap bulannya alhamdulillah bisa produksi 4.000 pieces. Untuk stik keju juga alhamdulillah kita produksinya sampai 4.000 pieces. Untuk bawang goreng itu bisa sampai 2 ton. Untuk crispy garlic atau bawang putih itu 1 ton. Untuk rempah-rempahnya itu sesuai dengan tadi kapasitas produksi. Untuk bumbu nasi minyaknya itu 4.000 pieces kan. Jadi di dalam kemasan ini sudah ada rempah-rempahnya. Nah, udah ada kapulaga, udah ada jinten, udah ada kayu manis. Jadi memang ini praktis gitu kan. Ini bisa mencapai 4.000 pieces lah kita produksi gitu. Oh, udah banyak sekali ya, karena udah produksi juga ke seluruh Indonesia pastinya. Itu juga kapasitas yang luar biasa ya. Dan Kak Balkis mau tahu dong dari Kakak ya, kita bahas-bahas tentang pandangan nih seorang perempuan ini bisa jadi inspirasi perempuan yang ada di rumah ya, tetap berkarya walaupun dari rumah juga ya. Pasti yang nonton hari ini banyak nih Kak Ratu. Kak Ratu, Balkis mau tahu dong apa aja sih yang Kakak suarakan dari usaha yang sedang Kakak jalani saat ini sebagai perempuan? Nah, yang ingin Ratu sampaikan bahwa Ratu memilih menjadi businesswoman itu bukan hal yang Ratu sesali, tetapi hal yang bisa Ratu banggakan. Karena wanita-wanita Aceh pasti bisa memberikan karya-karya dan memberikan inspirasi bagi wanita-wanita lain, memberikan karya yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena ketika karya kita bisa bermanfaat bagi orang lain, maka limpahan pahala juga
nempel di diri kita gitu. Jadi seperti yang dikatakan di dalam hadis bahwa manusia yang baik adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi Ratu mau bilang bahwa kita sebagai wanita harus menjadi wanita yang mandiri, mandiri finansial, tapi tidak mengurangi kewajiban kita sebagai istri, sebagai anak, dan sebagai ibu gitu. Tetap semangat, jangan pantang menyerah, jangan takut untuk mencoba, jangan takut gagal, jangan berhenti sebelum sukses. Wah, luar biasa sekali Kak Ratu. Dan sebagai perempuan ya, kita menjalankan usaha, prinsip-prinsip apa sih yang seharusnya paling kita tekankan dan kita pegang teguh nih sebagai perempuan? Pastinya kan kalau perempuan ada aja deh larangannya gitu ya. Perempuan jangan banyak kali kegiatan, di rumah aja gitu. Kata sebenarnya dalam membangun usaha seorang perempuan itu apa sih yang harus dipegang? Yang pertama adalah niat. Ya, niat kita tuh harus kuat gitu. Apalagi kalau misalnya ada ibu-ibu yang memang single parent, terus kebutuhannya juga banyak, pasti pengen ada income yang lebih, walaupun kita di rumah aja tapi kita bisa menghasilkan income yang lebih gitu kan. Pasti banyak kebutuhan-kebutuhan lain yang bisa membantu perekonomian keluarga, jadi suami juga membantu gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau, itu banyak caranya, tapi kalau kita nggak mau tuh pasti banyak alasannya gitu kan. Yang terpenting adalah selangkah lebih maju. Nah, karena bisa kita lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang dibangun oleh wanita-wanita hebat, seperti pengusaha jamu Nyonya Menir, seperti Marta Tiwar, itu kan pengusaha kecantikan gitu kan. Gitu, jadi memang yang bangun usaha itu emang dari orang-orang yang luar biasa ya, perempuan-perempuan yang luar biasa. Jadi pastinya. sifat-sifat wanita itu sebenarnya kunci pertama untuk kita membangun bisnis. Contohnya, wanita tuh biasanya orangnya terlalu sensitif gitu kan daripada lelaki. Contohnya kalau kita mau ketemu sama klien gitu kan, kayaknya nih orangnya nih agak ada bedanya nih, misalnya kayak gitu kan. Istilahnya sensitivitas tuh ada di dalam diri wanita. Itulah yang kita pakai untuk supaya bisnis kita maju gitu kan. Kita kan misalnya ini, oh jangan nanti sama ini bisa ketipu gitu kan. Istilahnya kita lebih peka jadi wanita itu. Jadi kita pakai untuk membangun bisnis kita gitu. Hal-hal lain kita bisa memanajemenkan keuangan, itu kan biasanya wanita yang melakukannya gitu kan. Iya, luar biasa sekali. Dan pastinya kan kita sebagai perempuan Indonesia ya Kak Ratu ya, sebenarnya yang masih bisa kita improve sebagai perempuan, prinsip-prinsip apa aja sih sebenarnya gitu? Apa yang harus kita kembangkan, harus kita tanamkan kepada orang banyak pastinya? Yang paling bisa menjadi nilai poin nih, perempuan tetap harus semangat ya gitu. Jadi memang betul-betul mengimprove diri, nggak cuman keluarga tetapi juga menginspirasi orang banyak. Ya. Yang pertama adalah kita memang sebagai ibu rumah tangga, tapi tidak menutup kemungkinan kita tidak bisa memberikan sesuatu yang lainnya gitu kan. Walaupun kita di rumah, apalagi sekarang media sosial udah gampang untuk kita gunakan gitu kan. Dan mungkin nggak cuman hanya di bidang kuliner aja kita bisa berkarya, tapi dengan fashion, wanita-wanita itu juga bisa berkarya gitu kan. Mungkin mulai dari ide memasak di dapur bisa jadi untuk dikembangkan menjadi bisnis. Misalnya catering rumahan contohnya gitu kan. Itu kan menjadi suatu karya gitu kan yang bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi apapun ide kita, karya gitu ya, kita sebagai perempuan nggak cuma bisa masak gitu ya, tetap harus ada mengimprove diri. Apa nih yang bisa kita lakukan kita sebagai perempuan ya gitu ya. Dan mungkin terakhir nih ya Kak Ratu ya, apa sih harapan dan juga yang ingin dicapai ke depannya Bitata semakin sukses, atau apa sih yang sebenarnya ingin atau meluncing produk-produk baru kemudian tetap bermanfaat bagi lingkungan sekitar? Ya, yang pertama keinginan kami sudah pasti menambah kapasitas produksi. Yang kedua adalah yang sekarang ini kan mungkin alatnya belum terlalu kayak misalnya penggorengan itu masih manual. Kami pengennya ada mesin yang lebih canggih lagi gitu kan. Kalau bisa Bitata Food juga bisa ekspor ke luar negeri gitu.
Iya, dan amin ya robbal alamin. Balkis ikut doa dan pemirsa di rumah juga ikut doa ya. Semoga Bitata semakin sukses dan luar biasa. Sudah di penghujung waktu ya. Kita cerita wanita udah banyak sekali bahas-bahas tentang inspirasi dari Kak Ratu Anissa. Dan terima kasih banyak sudah hadir di TVR Aceh. Dan pemirsa, sudah berakhirlah cerita wanita. Saatnya wanita bercerita. Dan nantikan cerita-cerita wanita lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.